Kembali lagi bersama saya Erdriawan Surya Kusuma, dan sekarang saya membagikan pengalaman yang tak akan terlupakan dalam sejarah hidup saya. Check this out. Kurang lebih gak sampai seminggu, belum seminggu, saya dikasih cobaan dengan tidak bisa produksi video, gak bisa ngedit, gak bisa ngapa-ngapain karena laptop saya kena virus. Bukan virus abal-abal, melainkan virus ini namanya ground.exe. Silahkan kalau misalkan kalian ada yang lagi browsing, cari ground.exe itu apa. Jadi ground.exe ini, kalau dari inti definisinya, ground.exe ini merupakan virus yang dia itu jangkitnya ke aplikasi. Setiap aplikasi yang kalian install itu shortcutnya dihilangin. Dan itu waduh, sadis banget, parah sadis ya. Jadi laptop saya itu kena virus ground.exe. Awal mulanya gara-gara saya download game Pepsi Man. Pada saat itu kepengen buat game, terus saya kangen sama game lama. Akhirnya saya download game Pepsi Man. Terus ada suatu scene dimana Pepsi Man ini dikejar sama kaleng. Saya stres, padahal dulu saya bisa namatin, sekarang saya nggak bisa namatin. Saya stres, saya close. Pada saat saya close, saya mau buka Photoshop, tiba-tiba aplikasi nggak bisa dibuka. Di situ tulisannya itu intinya versi aplikasi yang saya buka itu 64 bit, sedangkan Windows saya 32 bit. Bit saya dirubah ternyata. Stres kan? Di situ saya bener-bener bingung, saya udah cemas gak karu-karuan, udah panik. Yang namanya udah nggak bisa diapa-apain aplikasi, laptop segala macam. Saya akhirnya menyimpulkan ini harus diinstal ulang. Di hari yang sama, alhamdulillahnya band saya lagi ngumpul, itu Klintarista, lagi pada ngumpul di daerah Taman Pinang. Saya tanya di mana, akhirnya saya samperin. Itu posisi jam 9:30, saya samperin dan untungnya mereka masih di sana. Di situ ada 4 orang. 3 orang personel saya dan satunya temannya personel saya. Ada Akid gitaris saya, Gensa gitaris saya, sama Adipo keyboardis saya, sama satu temannya si Akid. Saya cerita awalnya. Saya cerita awal mulanya kayak gimana, udah akhirnya dibuka tuh laptop saya. Buka. Pada saat dia buka program file yang di local disk C, ternyata yang terjadi di aplikasi saya kenapa nggak bisa dibuka, itu shortcut yang ada di folder itu dihapus, hilang, bener-bener hilang. Stres kan saya, waduh gimana ini. Akhirnya si Genza ini, dia cerita awalnya dia dulu juga pernah sama kayak saya kejadiannya. Dia suruh si Akid untuk buka folder option untuk nampilin file yang ke hidden. Jadi file hiddennya itu disuruh nampilin sama dia. Udah kan? Kelihatan semua. Wah, file-file gak jelas itu kelihatan semua. Suatu ketika pada saat buka folder driver, itu ternyata aplikasi installer. Kan saya nyimpan tuh di folder-folder driver tuh. Saya habis download, terus nanti suatu ketika saya butuh, saya install. Ternyata aplikasinya dijadikan 522 KB semua, kilobyte. Jadi aplikasi yang puluhan mega, ratusan mega itu dirubah jadi 522 KB semua. Itu installer di luar RAR. Yang di dalam RAR masih aman. Yang di luar RAR itu kacau, aduh 522 KB semua. Makanya nggak bisa dibuka. Itu pada saat ditunjukkan hidden filenya. Jadi file hiddennya dimunculin, ternyata installer saya itu di hidden.
Jadi aplikasi-aplikasi yang saya simpan di folder driver itu kata depannya semua diganti G. Misal G photoshop.exe yang awalnya photoshop.exe kan, ini enggak, G photoshop.exe, dan G nya tuh kecil. Nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya, seharusnya kata depannya tuh pakai huruf kapital, ini enggak, kalau huruf kecil tuh ya kan. Setelah itu saya stres, udah Kit, bawa aja Kit ya, bawa, oke siap, install ulang ya, install ulang, oke di install ulang ya kan. Install ulang pertama itu sempat memakan waktu yang sangat lama, sangat lama, memakan waktu 2 jam ya, 2 jaman lah pokoknya lama. Terus dia nginstal ulang lagi, jadi setelah install ulang yang pertama itu sukses, install ulang yang kedua ternyata ada permasalahan pada saat nginstal aplikasi, tiba-tiba gagal terus, jadi bener-bener nggak bisa nginstal aplikasi apapun. Akhirnya saya keesokan hari setelah ketemu pas malamnya itu, saya ketemuan di daerah Candi. Mungkin teman-teman dari Sidoarjo ini tahu, di daerah Candi itu ada warkop namanya NKRI. Saya ketemuan di situ sampai jam 2:30 pagi. Dia cerita semua kronologinya, terus segala macam, install ulang memakan waktu lama, terus disuruh install ulang aplikasi susah. Dan pada saat aplikasi sudah terinstall di di laptop, kalau misalnya laptop itu di shutdown, itu tiba-tiba aplikasinya tuh nggak bisa kebuka dan installernya nggak bisa berjalan lagi. Nggak stres kan, stres parah. Akhirnya si gitaris saya ini browsing, dia nyari virus G di Google kalau nggak salah. Dia nulisnya virus G kalau nggak salah. Ternyata kedetek virus G itu yang ulas ada 2 blog kalau nggak salah, ada 2 blog yang menjelaskan tentang virus G. Ternyata virus G itu adalah ground.exe yang saya bilang di awal, dan definisinya sudah saya jelaskan di awal. Jadi memang yang diceritakan di blog itu persis dengan terjadi di laptop saya. Jadi itu persis yang terjadi di laptop saya. Jadi bener-bener parah lah pokoknya, udah kan. Setelah itu dicari penyebabnya, ternyata di satu blog yang di paling atas itu menjelaskan untuk menghilangkan virus tersebut harus menggunakan aplikasi. Aplikasinya adalah Malwarebytes. Oke, pakai Malwarebytes. Akhirnya sempat di-downloadin di situ, nyari yang free. Karena memang posisinya emang benar-benar stres segala macam, dan untungnya di saat itu, pada saat saya install itu masih aman-aman aja. Jadi nggak gagal, nggak mental-mental terus, nggak gagal segala macam. Untungnya keproses dengan baik seperti biasanya. Cuman agak lemotnya itu naudzubillah udah pokoknya. Ya kan, install, di scan, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Bahkan kata gitaris saya si Akid ini, Spy Hunter pun itu nggak mumpuni katanya. Jadi emang harus pakai aplikasi Malwarebytes ini, udah ya kan, udah sempat ke scan segala macam. Akhirnya sudah mulai agak membaik. Meskipun dari agak membaik itu, paling enggak saya masih bisa buka folder, saya masih bisa segala macam. Ya jadinya saya langsung mikir lagi, kalau dengan proses yang lemot kayak gini saya masih bertahan, nggak mungkin, malah memperlambat pekerjaan saya dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di awal si Akid ini bilang, mau lebih aman lagi, mau lebih sembuh lagi, harus bikin partisi baru. Proses ulang ini harus menjalankan partisi baru, jadi harus bikin partisi baru. Stres kan saya, aplikasi saya nanti gimana, sedangkan banyak banget data-data yang penting, terutama kayak drama Tech TV, terus data-data saya pas pergi segala macam. Akhirnya ya udah, saya pindah semua datanya ke harddisknya kakak saya, dan mau nggak mau saya harus pindah data, dan saya harus menghilangkan data-data yang ada di harddisk kakak saya. Maaf ya Mbak ya. Cie harddisk, siapa? Cie curhat. Ya curhat.
ini harus dibagikan ini daripada nanti. Akhirnya laptop setelah di scan, saya pulang segala macam, ngagendain ketemuan besok harinya. Laptop saya bawa, saya pindahin semua aplikasi-aplikasi segala macam, data-data yang bersifat penting semua saya pindah untuk menjalankan misi yang terakhir yang memang super darurat ini. Udah, soalnya nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin sepelein lagi daripada nggak bisa produksi segala macam. Akhirnya saya pindah semua aplikasinya. Keesokan harinya saya ketemu sama gitaris saya sama temennya dia di daerah Kota. Disitulah terjadi install ulang yang ketiga, terus bikin partisi baru, dan alhamdulillah udah sembuh dan udah sempet diinstalin aplikasi Spy Hunter juga, dan udah bener-bener bersih. Apalagi saya juga kemarin dikasih masukan sama basis saya Tikam untuk install Microsoft Security Essential yang memang itu luar biasa antivirusnya. Akhirnya udah dari detik ini saya udah bener-bener ngejaga jangan sampai hal itu terjadi lagi. Stres saya, bener-bener stres. Oke, so buat kalian, jangan sampai ini terjadi di kalian. Jangan sampai nyari tempat download game yang memang itu bukan official. Ini saya bener-bener udah angkat tangan dah, beneran. Saya nggak mau hal ini terjadi di kalian karena ini sangat rawan. Itu bener-bener virus yang sangat bahaya. Pokoknya hati-hati, jangan sampai asal download di web yang dia itu bukan resmi. Oke? Sakit sumpah. Ya, mengorbankan beberapa data yang sebenarnya penting, cuman ya udahlah. Paling nggak data-data yang hitungannya masih bener-bener lebih penting dari yang awal udah kepindah semua di hard disk. Ya udah, kalau gitu pokoknya jangan sekali-sekali lakukan hal yang saya lakukan. Oke? Karena itu bahaya. Sekian dulu video ini dari saya. Saya di sini untuk membagi pengalaman yang super ini harus memang dibagikan karena ini sangat rawan. Tapi saya harap dari kalian nonton video ini jangan sampai terjadi hal yang sama seperti saya. Oke. See you di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Dadah. Just be. Your love is draining through my